Fir, gue nunggu lo di sate Padang ya. Sambil memegangi perutnya, Gina buru-buru keluar dari ruangan konser. Pertunjukan malam itu sudah selesai memang. Tapi aku masih ingin meminta tanda tangan langsung dari Monita Tahalea. Ya udah, nanti gue telepon lo deh. Aku melambaikan tangan kepada Gina yang kini sudah balik badan dan kabur duluan. Malam ini cukup spesial bagiku. Menghadiri konser di tengah-tengah hari kerja itu gak gampang. Apalagi bagi karyawan biasa yang kerjanya di media. Ada aja liputan yang mendadak yang merenggut hak jam pulang kerja. Pernah suatu kali, aku sudah berkemas dan mematikan laptop. Tiba-tiba diminta ikut meeting liputan khusus di divisi berita nasional. Kata Mas Tito, biar kamu makin peka sama isu-isu terkini. Mas Tito adalah bos langsungku di kantor, Pemret Stock Magazine. Pantesan perusahaannya gak maju-maju, sesuai sama namanya. Siapa sih yang ngasih nama? Gak kreatif amat, batinku. Makanya, di konser kecil kali ini, aku gak mau kehilangan momen penting. Begitu aku selesai meminta tanda tangan Monita di cover albumnya, aku buru-buru menyusul Gina, yang mungkin saat ini sudah kenyang dengan sate Padangnya. Sudah 5 menit aku mencari-cari Gina di halaman depan Taman Ismail Marzuki, tapi belum juga menemukan batang hidungnya. Aku merogoh tasku, mengambil handphone lalu menelponnya. Gin, lo di sebelah mana sih? Mataku melihat ke arah kanan dan kiri secepat kilat. Lo nengok belakang deh. Gina berdiri, mengangkat tangan kanannya, lalu melambai-lambai ke arahku. Aku bergegas ke arah Gina dengan muka agak masam. Vira, masa gue segede gini gak kelihatan? Keluhnya sambil menyuap lontong bumbu kacang di piringnya. Lagian lo makan dari tadi belum kelar juga. Lo belum makan dari lahir apa gimana sih? Iya, gue belum makan dari lahir. Puas lo. Gina menggamit lengan kiriku, menarik tanganku agar duduk di tikar dekat gerobak sate Padang. Udah deh ya, berantemnya ntar aja gimana? Sekarang kenalan dulu sama teman-teman SMA gue nih. Pas banget mereka lagi makan di sini juga. Jadi tadi gue gak sendirian banget makannya, cuma demi nunggu lo dapet tanda tangan Monita. Gina terus mengoceh meski mulutnya masih mengunyah makanan. Halo semua, sapaku ke teman-teman Gina. Gak banyak sih, cuma 5 orang. Gue Vira. Aku menyalami mereka satu persatu sambil memasang senyuman terbaikku. Mulai dari Dion, Reza, Tommy, Tama, dan Andre. Dia menggenggam tanganku lebih erat dibanding yang lain. Telapak tangannya hangat dan jari-jarinya panjang. Aku bisa melihat kuku-kukunya bersih. Nyet, salamannya kelamaan tuh. Gina menegur kami berdua. Kini dia menatap mata Andre, memberi isyarat agar melepaskan genggamannya. Aku menahan tawa melihat kelakuan Gina, lalu melemparkan senyum kepada Andre. Ini yang lontongnya 1,5, ucap penjual sate Padang. Ia menghampiri kami. Punya lo Nindre. Gina menyambut piring itu, lalu memberikannya kepada Andre. Pantesan salamannya lama banget, lapar ya ternyata. Lapar mata. Ia meledek Andre sambil geleng-geleng kepala. Sumpah ya Gin, sirik banget lo jadi orang. Ucapku kepada Gina. Tuh kan, temen lo aja mengakuinya loh. Dari dulu gak berubah emang. Balas Andre. Duh, Tom and Jerry bisa akur dulu gak? Udah kali, mending lo makan dulu. Sate Padang lo keburu berubah jadi rumah Padang kalau kelamaan dianggurin. Tommy menengahi Andre dan Gina. Gina pernah bercerita tentang kelima temannya ini. Tapi dia gak bilang kalau kelakuannya ternyata mirip dia semua. Selama kurang lebih 1 jam, kami bertujuh ngobrol tentang pekerjaan, juga sedikit update tentang kehidupan masing-masing. Tama yang sebentar lagi mau menikah, Dion yang diangkat jadi head of marketing padahal baru 3 tahun bekerja, Reza yang mau resign dan pindah kota, Tommy yang habis putus dari pacarnya, juga Andre yang paling lama menjomblo di antara mereka berlima. Mereka sengaja bertemu di jam after office karena Reza bakal pindah for good ke Lampung akhir pekan ini. Aku berdiri mengeluarkan dompet dari tas, lalu menghampiri penjual sate Padang. Tadi saya berapa ya Pak? Gak pakai lontong ya? Jadi 17.000 Mbak. Ini Pak, aku memberikan selembar 100 ribuan kepada si penjual.
Ya, Mbak, uang kecilnya aja. Oh gitu, saya juga nggak ada nih Pak. Bentar ya Pak. Sebelum aku balik badan, Andre sudah keburu bertanya. Kenapa Fir? Ini nggak ada kembaliannya. Aku menunjukkan selembar 100 ribuan kepada Andre. Oh, gue ada nih kayaknya. Andre mengambil dompet dari celana jeansnya, lalu mencari uang kecil di beberapa slot dompetnya. Pak, pakai ini aja dulu. Ia mengulurkan tangannya, memberikan selembar 20 ribuan kepada si penjual. Tak lama, Andre mengalihkan matanya, kemudian tersenyum kepadaku. Dre, thank you loh. Nanti gue ganti ya. Mau dikirim lewat apa? GoPay, OVO, atau ShopeePay? Tanyaku kepada Andre sembari berjalan menuju tempat duduk kami tadi. Tawaran pilihannya lengkap amat. Andre tertawa sebentar, lalu melanjutkan jawabannya. Gampang. Nanti gantian lo traktir gue apa kayak gitu? Next meeting? Aku memiringkan kepala dan menatap Andre. Ya kalau ketemu lagi. Lagian kita nggak tahu bakal ketemu kapan kan? Tinggal janjian, kita atur aja mau ketemu lagi kapan. Dan Andre merogoh saku jaketnya lalu mengambil handphone. Kini dia menghadap wajahku. Nomor lo berapa? 0856. Ya, satu untukku, satu untukmu. Aku tertawa karena kalimatku sendiri. Andre diam sejenak, menutup wajah dengan tangan kirinya. Candaan lo agak minus ya anyway. Kami berdua lalu tertawa. Dan menukar nomor HP tadi adalah awal dari segalanya. Setelah 2 bulan lebih kenal dengan Andre, aku menyadari kalau kami punya kesamaan. Sama-sama suka olahraga, juga hobi nonton film. Berhubung kantor kami berdua lumayan dekat, dia di Senayan dan aku di Palmerah, gak jarang Andre mengajakku makan siang atau makan malam, plus ngacir ke bioskop setelah jam kantor berakhir di hari Jumat. Jadwal kerjaan 9 to 5 memang kadang justru memudahkan kami untuk bertemu. Mirip seperti bernapas, rutin dan otomatis. Selain ketemu di hari-hari kerja, aku dan Andre juga suka menjelajah bioskop-bioskop di Jakarta saat akhir pekan. Menurutnya, tiap bioskop punya sejarah masing-masing. Jadi, bukan hanya diskusi soal film yang habis kami tonton, tapi Andre dengan sukarela akan cuap-cuap tentang bioskopnya juga. Kalau aku lagi punya banyak energi, ceramahnya akan kutanggapi dengan serius. Tapi kalau baterai sosialku tinggal 40%, aku cuma sanggup mengangguk dan kadang-kadang memintanya untuk menunda cerita. Untungnya dia cukup sabar. Kamu tahu nggak, bioskop Grand Kramat Senen ini tuh bioskop kelas menengah ke bawah sebenarnya. Karena lokasinya dekat pemukiman kumuh. Tuh, yang di sebelah sana. Andre menunjuk daerah Senen. Tapi ya entah kenapa bioskop ini masih bisa bertahan di kondisi yang paling buruk sekalipun. Lama-lama, rasanya aku seperti berkencan dengan sejarawan spesialis bioskop Jakarta. Pernah suatu kali, kami jalan kaki menyusuri sebagian kecil Jakarta Pusat di hari Sabtu sore. Aku kebelet nih Dre, ke Istiqlal aja gimana? Yang toiletnya bersih. Ya udah, ayo. Sesampainya di sana, kami berdua melepas sepatu, lalu aku buru-buru ke toilet. Sementara Andre tetap duduk di teras dekat penitipan barang. 15 menit kemudian, lama ya nunggunya. Aku tadi sekalian sholat maghrib, tanggung. Enggak kok, aku nungguin kamu sampai tahun depan juga gak apa-apa, ikhlas. Andre menjawab sambil memiringkan posisi duduknya. Kini dia menghadap wajahku. Yakin, ikhlas apa pasrah? Kami berdua tertawa. Aku dan Andre tahu betul arah pembicaraan pasrah ini kemana. Nanti kita mampir dulu ke Cikini boleh nggak? Aku pengen makan es krim canang deh. Aku bertanya pada Andre sambil mengikat tali sepatu. Iya boleh, tapi habis itu kita langsung balik ya. Besok kan aku gereja pagi sama mama. Andre berdiri lalu menggandeng tangan kananku. Kami berdua berjalan menuju gerbang depan Istiqlal. Taksi online yang kami pesan sudah datang. Oke bos, aku tersenyum lalu menautkan jempol dan telunjuk sebagai tanda patuh kepadanya. Tak lama, aku dan Andre tiba di Canang. Kami berdua masuk ke Hotel Cikini, mendekat ke tempat freezer Canang berada. Mbak, saya mau yang kopior 1 ya.
Kamu apa? Kesukaanku nggak pernah berubah sejak dulu. Selain coklat, rasa kelapa atau kopior adalah salah satu favorit yang jadi alternatif untukku. Aku yang vanilla aja deh. Andre menunjuk canang yang warna kemasannya putih tulang. Setelah membeli es krim, Andre dan aku lalu mencari kursi di dekat trotoar di Cikini. Malam itu jalanan gak terlalu bising seperti akhir pekan biasanya. Mungkin orang-orang sudah keburu keluar kota karena Senin tanggal merah, libur Imlek. Kamu gak pengen cobain rasa yang ini, Dre? Aku melirik Andre, lalu membuka es krim bungkus merah muda di tangan kiriku. Enggak sih, kalau vanilla kan gitu-gitu aja ya. Kalau yang lain belum tentu enak kan? Gak kayak kamu yang demen cobain rasa yang aneh-aneh itu. Mata Andre memicing. Iya, iya. Lebih seru kalau rasa penasarannya terjawab gitu loh. Ada kekhawatiran emang. Tapi pas tahu rasanya enak, kayak puas gitu. Aku memandang jalanan. Melihat kendaraan gak banyak berlalu lalang. Ada perasaan sedikit lega di sana. I know. Makanya kamu masih jalan sama aku kan? Udah tahu risikonya gede, tetap aja betah. Andre mengusap lutut kananku. Seolah ingin memastikan bahwa kondisi yang sedang kami jalani akan baik-baik saja nanti. Habis ya nggak ada lagi pilihannya selain kamu. Oh, jadi bagi kamu aku ini aji mumpung. Gak lah, kamu tuh Andre Kusuma Wijaya, bukan aji mumpung. Aku menjawab dengan santai, lalu iseng menempelkan sebagian lelehan es krimku ke pipi kirinya. Safira Hadinata, bisa serius dikit gak sih? Andre bersedekap, lalu mukanya tampak kesal. Ya lagian kamu udah tahu kan alasannya apa? Oke, kalau gitu besok pagi kamu ikut aku ke gereja ya. Gak boleh nolak. Wait. Aku berhenti menjilat es krim kopiorku. Ketemu mama aja dulu, kan bisa ngobrol-ngobrol, biar kenal. Detak jantungku mulai naik turun tak keruan. Seperti habis kena tembakan mendadak. Aku menghela napas, memejamkan mata beberapa detik agar aku tetap waras. Kali ini, aku sedang malas berargumen dengan Andre. Ini adalah kali ketiga Andre memintaku bertemu mamanya. Aku belum siap, atau lebih tepatnya, nggak siap. Nggak siap mengulang memori buruk yang pernah aku alami dulu. Dulu, mantanku juga nggak seiman. Hendra namanya. Dan ia penganut Buddha. Aku jatuh hati kepadanya karena segala apa yang ada di dirinya terasa pas saja denganku. Tapi kemudian, ibunya Hendra bersikeras agar Hendra putus denganku. Sayangnya, Hendra nggak punya kuasa untuk membela aku di depan ibunya. Apalagi berjuang buat hubungan kami berdua waktu itu. Semuanya nihil, kecuali jika aku pindah agama. Setelah aku dan Hendra putus, aku menghabiskan hariku di rumah sakit selama seminggu. Agak berlebihan memang kalau soal cinta. Makanya, setiap kali Andre memintaku bertemu mamanya, rasa nggak nyaman itulah yang muncul. Walaupun mamanya belum tentu seperti ibunya Hendra, aku tetap saja was-was. Bisa nggak nanti aja, Andre? Iya terus mau kapan? Andre mematahkan stik es krim yang telah ia habiskan. Nunggu sampai matahari terbit dari barat. Kamu tuh nggak tahu rasanya jadi aku. Suaraku meninggi. Kamu juga gak pernah cerita apa-apa ke aku? Nada bicara Andre ikut meninggi. Kemudian ia memutar posisi duduknya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk gak menangis saat itu. Tapi tumpukan air di kelopak mataku terasa lebih berat sekarang. Yang aku inginkan sekarang hanya pulang. Menghilang dari urusan-urusan yang gak pasti ini. Aku benci menghadapi hal semacam ini. Sepertinya kami berdua punya ledakan bom waktu yang selama ini disimpan diam-diam. Bagi Andre, segalanya harus diceritakan, sepahit apapun. Sementara bagiku, ada beberapa hal yang tetap harus jadi rahasia. Atau mungkin aku merasa butuh waktu lebih lama untuk menceritakan kejadian buruk dengan mantanku waktu itu. Setelah kalimat Andre yang terakhir, aku belum menjawab apa-apa lagi.
Tapi pipiku sudah keburu basah. Hei, Andre menggenggam tanganku, lalu mengusap-usap punggung tangan kananku. Aku cuma takut kejadian itu keulang lagi. Sakit rasanya, Andre. Aku menyeka air mata, kemudian Andre memelukku. Setelah ia melepas pelukannya, aku jadi lebih tenang sekarang. Aku punya tenaga untuk menceritakan masa laluku kepadanya. Tentang Hendra dan tentang ibunya. Andre lalu mendengarkan ceritaku dengan khusyuk, sambil sesekali mengangguk. Tanda bahwa ia mengerti dan berusaha memahami perasaanku saat ini. Entah berasal dari mana pancaran rasa sayang itu. Tapi yang pasti, ia belajar banyak dari kegagalan rumah tangga orang tuanya. Sorotan matanya seolah berkata, biarkan aku menjagamu, dan gak akan aku biarkan ada orang lain yang menyakitimu. Kalau gak kayak gini, kamu gak akan ceritakan pasti. Aku cuma nunggu waktu yang tepat aja, Andre. Waktu yang tepat itu, kita sendiri yang bikin momennya, Fir. Bukan cuma nunggu. Iya, oke. Balik yuk, Andre. Udah malam nih. Aku mengambil sling bag di sebelah kiriku, lalu menyampirkannya ke bahuku. Bentar-bentar. Itu di mata kamu ada sesuatu deh. Merem dulu coba. Ia menarik lenganku. Hah? Apaan emang? Aku memejamkan mata, menuruti perintahnya. Jari-jari Andre tidak menyentuh mataku. Aku mengira kalau ia akan mengambil sesuatu yang ada di mataku tadi. Tapi sebelum aku membuka mata, bibirnya sudah keburu mendarat secepat kilat di bibirku. Aku menelan ludah, karena tanpa ada aba-aba, dia menciumku. Bibir Andre lembut, dan kini kami berdua seolah pasrah. Perasaanku yang tadi campur aduk, sekarang makin menjadi-jadi. Dadaku kini berdegup kencang. Aku tahu, aku menikmati ciuman kami berdua. Setelah beberapa detik, ia melepaskan bibirnya dari bibirku. Pulang yuk. Andre berkata seolah gak terjadi apa-apa tadi. Sial,